Ya, hai, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Furin Ongko, saya dari Amazon Web Services Indonesia. Jadi, ini adalah portal AWS Educate. Jadi, kalau teman-teman belum daftar, bisa coba daftar di sini, awseducate.com. Oke, jadi nanti eh, kalau belum daftar, bisa daftar dulu. Tapi kalau memangnya udah daftar, bisa langsung sign in aja. Oke, bisa klik join, kemudian bisa pilih sebagai student. Nanti dari student ini kita bisa masukkan nama institusinya atau nama sekolahnya, kemudian juga negaranya Indonesia, kemudian first name, last name, kemudian email. Nah, biasanya untuk email ini kalau bisa teman-teman masukkan email akademis, entah itu email sekolah, politeknik ataupun universitas. Kemudian jangan lupa masukin graduation month dan juga graduation year karena program ini untuk student. Oke, klik I'm not a robot. Kemudian juga klik submit. Ya, nantinya teman-teman bisa dapatin email verification. Teman-teman bisa cek di spam atau di junk. Kalau menggunakan email berbasiskan Gmail, mungkin juga bisa lihat di tab promosional di bagian atas. Nanti di situ ada email verifikasi dari AWS Educate. Kalau udah, bisa sign in. Gitu ya, ini saya contohin sign in. Nanti kalau misalnya udah sign in, kita bisa klik di sebelah kanan atas, itu ada AWS account, diklik aja. Nanti dari AWS account ini kita bisa klik lagi, nanti ada AWS console, nanti kita bisa klik di sana. Dan ini bisa dilihat kalau saya masih punya kredit ada 93,32 dolar. Oke, nah teman-teman bisa klik AWS console. Nanti dari AWS console itu akan kebuka, namanya adalah AWS Management Console. Jadi kalau biasa teman-teman bikinnya di VirtualBox atau di VMware, nah ini kita bisa bikin di cloud di environment AWS di AWS Management Console. Nah terus bikinnya di mana? Bikinnya itu di EC2 atau EC2 atau di sini kita bisa ketik EC2 begitu. Jadi kalau kita ketik di sini EC2 nanti bisa dimulai atau bisa diklik di bagian atas di sini ada bagian sorry bukan ini. Itu ada services, diklik. Nah, nanti di situ juga paling atas tuh ada EC2. Atau kalau kita udah sering pakai, di sebelah kiri, kita ada EC2. Kita klik aja. Ya, nanti setelah diklik, kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita lihat daftar instance-nya, bahwa di sini ada instance yang aktif tadi ya. Kalau nggak salah saya masih punya satu instance yang aktif ya. Ini ada satu instance yang aktif. Nah, kalau mau create instance, kita bisa klik launch instance. Oke, ya di launch instance ini kita bisa pilih operating system-nya. Gitu. Jadi biasanya instance itu kita pilih di Amazon Machine Image atau EMI, ada Amazon Linux, ada Red Hat, ada Ubuntu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakainya Debian, ya di sini nggak ada Debian. Jadi kalau Anda klik Debian di sini nggak ada, tapi nanti Debian itu adanya di bagian community. Begitu. Jadi Anda bisa masuk ke bagian community EMI, ya di situ ada Debian-nya. Anda bisa klik aja yang paling atas tuh yang lebih baru, yang paling update. Anda klik select. Kemudian ini adalah instance type ya. Biasanya kalau kita mau coba-coba itu kita tidak menggunakan instance type yang besar, tapi kita pilih yang kecil aja. Entah itu satu core 1 GB atau satu core setengah giga. Tapi ya di contoh ini saya pakainya satu core 1 GB aja. Gitu. Oke. Ya udah ya, satu core 1 GB ya. Kalau udah nanti kita bisa klik, ini untuk konfigurasi instance ya. Kalau teman-teman udah belajar ini bisa diisi, kalau enggak ya mungkin next saja. Berikutnya itu adalah hard disk ya. Ya saya pilih di sini adalah hard disknya 8 GB aja default ya. Kemudian saya next. Kemudian di sini ada tag. Nah, tag ini sama seperti kalau kita punya server di ruang server atau di data center. Biasanya servernya itu kita kasih label. Begitu. Jadi misalnya labelnya untuk production, untuk lab, atau untuk marketing, untuk sales, untuk sistem dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai label, kita dapat tagihan 1 juta, kita itu nggak tahu
ini yang pakai 1 juta tuh mesin yang mana sih, atau server yang mana, atau divisi yang mana. Tapi dengan kita menggunakan tag, kita bisa tahu ini sebenarnya pakai yang mana sih, atau mesin yang OS apa misalnya seperti itu. Oke, jadi yang pertama saya bilang contohnya type lab gitu ya. Jadi saya mau tahu ini servernya adalah server lab. Nanti cost-nya dia berapa sih? Kemudian operating systemnya misalnya Linux supaya kita mau tahu lagi. Oke, oke ya. Kalau udah bisa diklik next, kemudian ini ada yang namanya security group. Jadi security group ini adalah firewall yang ada di EC2 instance. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belum punya, kita bisa create new. By default di sini ada sesuai dengan operating systemnya. Kalau Linux kita pakainya SSH port 22, kemudian di situ source-nya semuanya gitu. Ya ini sebagai contoh aja, tapi ini bukan best practice. Best practice-nya itu Anda harus masukin network yang ada di sekolahan atau ada di rumah atau di kantor gitu. Karena kalau misalnya open for public nanti nggak secure, bisa dihack. Oke. Ya, kemudian kalau kita mau tambah, kita bisa ada add rule ya. Misalnya saya mau tambahin dia ada web server ya, HTTP. Kemudian source-nya itu adalah semuanya, harusnya 000. Oke, kita bisa masuk namanya security group-nya Linux Debian. Kemudian kita bisa kasih description supaya nanti kalau kita lihat security group-nya itu nggak bingung ini isinya apa sih. Oke, kalau udah kita bisa tinggal klik review and launch. Ini reviewnya, kemudian launch. Nah, ini ada key pair ya. Jadi kalau di AOS tuh ketika kita mau connect itu kita nggak bisa pakai clear text, tapi kita pakai kunci yang di encrypt KMS. Oke, kalau udah ada kita tinggal pakai, tapi kalau nggak ada kita bikin yang baru aja. Dan ini nanti ketika kita bikin baru, kita disuruh download. Dan key-nya ini harus disimpan, karena kalau misalnya key-nya nggak disimpan, nanti kalau key-nya hilang, ya nggak bisa. Oke, kita udah save, kemudian kita launch instance ya. Jadi setelah kita launch instance ya, berarti dengan seperti ini kayak kita punya komputer atau kita punya server, servernya dinyalain. Oke, ini juga nggak lama, walaupun kita bilang 1 core 1 GB, juga nggak jam-jaman atau nggak hari-harian buat nyalainnya. Oke, ini kita kasih nama dulu. Salah ya. Bentar. Oke, sudah dikasih nama. Mana nih scroll ya? Oke. Oke, ya udah. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada yang namanya instance setting. Nah, kita bisa lihat di instance setting ini kita bisa lihat screenshot ya. Jadi kalau kita punya komputer, biasa kan kita mau lihat nih layarnya. Mereka lagi booting atau udah selesai. Oh, kalau kayak gini udah selesai ya berarti ya. Ini kan udah masukin ke login screen. Berarti harusnya servernya udah siap dan kita bisa login ke dalamnya. Oke. Ya ini masih initializing ya. Jadi masih starting. Belum selesai semua. Refresh dulu. Oke, masih initialize ya. Oke, udah biarin lah, nggak apa-apa. Nah, gimana cara connect ya? Kita bisa klik connect di atas. Nah, sebenarnya kalau connect-nya itu ada beberapa cara. Kita bisa pakai client gitu ya. Kemudian kita bisa langsung connect juga, atau kita bisa pakai session manager. Tapi untuk kali ini, oke kita coba dulu lah ya. Kita coba connect. Ya, ini kayaknya nggak bisa ya. Sebenarnya bukannya nggak bisa, karena kita pakai di AWS Educate itu ada security-nya. Nah, security itu tidak memperbolehkan kita pakai ini. Oke, tapi kalau Anda pakai account normal tuh harusnya bisa. Oke, jadi di sini kita pakai SSH client aja. Ini kalau Anda pakai Mac, Anda bisa pakai caranya seperti ini ya. Oke, oke kita bisa pakai putih gitu ya.
Putih kan buat SSH, tapi kita harus ganti dulu nih key-nya. Kita pakai namanya putih gen. Oke, jadi tadi kita punya Linux Debian, linuxdebian.pem. Kita cari dulu nih linuxdebian.pem-nya. Kita harus rubah dulu bentuk key ya. Mana nih? Bentar ya. Oke, kok salah ya. Oke, udah dapat ya. Kemudian kalau udah nanti Anda save. Oke, kita save-nya itu sebagai namanya Debian aja lah. Jadi satu Linux Debian, yang satu Debian. Oke, kita ketik Debian. Oh, ya salah. Ketik Debian, ditaruh di download aja. Kita taruh di download, kita save. Oke, jadi kita sudah convert key-nya. Nah, kalau udah di convert, kita bisa buka putihnya. Oke. Aduh, kecepatan. Bentar. Ketiknya putih. Oke, nah kita klik putih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau SSH itu biasanya ada password ya. Kita perlu password begitu, dan yang pasti kalau kita mau connect ya kita perlu IP-nya juga ya. Jadi kita bisa scroll ke bawahnya, kita bisa lihat nih ini IP-nya 50, benar. Betul ya, 54 sekian, kita copy aja. Jadi di sebelah kirinya ada clipboard ya, klik. Oke, kalau diklik udah di copy. Nah, kita masukin di sini. Oke, tapi sebelum kita masukin, kita harus tahu usernya dulu gitu. Jadi di sini ada daftar user ya, nanti saya taruh di description ya. Nah, ini di masing-masing instance Linux atau di masing-masing instance Linux lebih tepatnya itu punya usernya beda-beda. Misalnya kalau Amazon Linux, nama usernya EC2 user, kemudian ada yang root, ada yang admin, seterusnya. Nah, kalau kita pakai Debian, ini usernya adalah admin. Oke, jadi kita masukin di sini admin, kemudian add IP-nya tadi berapa, tapi ini jangan langsung connect, nggak bisa. Ini di sebelah kirinya itu ada authentication-nya. Sebelah kiri ada authentication-nya, kita klik. Kemudian di bagian out-nya, nah ini adalah masukin key yang tadi, gitu. Jadi kita loginnya pakai key ya, kita loginnya tadi pakai Debian. Oke, kita masukin debian.pem, kemudian jangan di-start dulu, balik lagi ke atas. Nah, ini Anda ketik dulu Debian, kemudian Anda save. Oke, jadi kalau udah save, Anda open. Nah, kalau Anda udah open, Anda klik yes. Ya udah. Nah, ini adalah cara kita masuk ke Linux ya. Jadi cara kita masuk ke Debian Linux yang ada di AWS. Jadi kalau biasa kita pakainya VMware atau kita pakainya VirtualBox, ya cara kita bikin AWS Linux ya itu bentuknya seperti ini, EC2 instance namanya. Ya dari sini ya teman-teman bisa setting apa yang biasa teman-teman bikin gitu. Jadi kalau misal teman bikin DHCP atau misal teman-teman bikin web server dan lain-lain ya bikinnya di situ, di putihnya itu. Begitu. Nah, tapi oke, kita catat dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih IP-nya ini sekarang 54 sekian. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman matiin ini server ya, ada instance state. Kemudian kalau saya stop gitu ya. Oke, kita tungguin dia stop dulu. Oke. Belum ya, sebentar. Masih proses. Saya refresh lagi. Oke. Nah, di sini udah stop. Nah, di sini IP-nya udah kosong. Nanti kalau misalnya kita coba nyalain lagi di sini. Nah, kalau kita coba nyalain di sini, kita start gitu ya. Nanti setelah teman-teman semua start, nanti ternyata IP-nya itu bisa berubah di sini. Nah, saya refresh dulu. Oke, klik. Nah, ini kelihatan ya. Ini IP-nya sudah berubah nih. Begitu. Jadi kalau di sini IP-nya udah berubah. Kalau tadi IP-nya itu kalau nggak salah 54 ya depannya. Nah, sekarang IP-nya udah jadi 52. Begitu. Oke, kita taruh di notepad dulu ya. Nah, ini kita lihat di sini nih.
54, kemudian sekarang IP-nya 52, itu artinya berubah. Nah, tapi nggak mungkin dong kalau misalnya kita punya server, misalnya kita punya web server, kita punya mail server, terus mau itu berubah-berubah kan, wah nggak bisa begitu ya. Nanti orang yang mau visit juga jadi nggak bisa visit, begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini nggak berubah-berubah? Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau setting ini supaya nggak berubah, itu bisa pilih ke sebelah kiri, itu ada yang namanya Elastic IP. Oke, ada yang namanya Elastic IP. Nah, di sini kita bisa minta Elastic IP. Gitu ya, kita bisa klik, kita bisa minta Elastic IP. Kemudian ya, kita klik aja. Nah, nanti kalau misalnya kita udah minta Elastic IP, kita akan dikasih satu IP khusus untuk kita. Begitu. Nah, nanti IP-nya ini kita bisa associate ke servernya kita. Begitu. Jadi ini IP-nya sekarang berapa ini? IP-nya 35 ya, 35 sekian-sekian. Nah, di sini kita bisa masukin IP-nya, kemudian kita sambungin ke komputer ya, ke Linux Debian tadi. Nah, supaya IP-nya itu sama terus, nggak berubah-berubah. Oke. Oke, ya, udah ya. Jadi kalau udah seperti ini, jadi kita udah associate IP kita itu ke Linux Debian. Nanti kita bisa lihat di sini, di Linux Debian-nya. Belum ya, kita refresh dulu. Nah, kalau kita lihat nih, setelah kita refresh ke Linux Debian, nah di situ kita bisa lihat IP-nya udah berubah. Begitu, IP-nya ini adalah IP yang kita pegang sendiri. IP-nya adalah IP 35 sekian-sekian. Begitu. Nah, dengan kita punya Elastic IP, ya ini kapanpun kita mau pakai, ya kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya kita mau ganti servernya, server yang lain dengan service yang lain, tapi IP-nya mau IP yang sama, ya udah kita bisa copot dari server yang lama, kemudian kita bisa associate ke server yang baru. Begitu, tapi IP-nya akan sama terus, begitu. Oke, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya udah sharing bagaimana cara kita buat server, kemudian juga untuk IP-nya seperti apa. Nah, kemudian satu lagi adalah bagaimana kalau kita mau install service yang baru. Nah, biasanya kalau install service yang baru pasti dari putih tadi, cuma problemnya itu adalah security-nya gitu. Jadi kalau server itu ada firewall ya, jadi kita bisa ke bawah nih ada firewall-nya Linux Debian, atau kita bisa pilih sebelah kiri ada yang namanya security group begitu. Jadi kita bisa klik security group ya, kemudian nanti kita bisa pilih security group yang tadi kita udah set. Tadi kita udah set itu namanya security groupnya namanya adalah Linux Debian. Nah, ini ada Linux Debian, Anda bisa klik. Nah, untuk settingnya itu ada di inbound rules. Jadi bagian ini ada inbound rules, kita klik inbound rules. Nah, di sini ada port yang tadi kita buka. Ada HTTP sama ada SSH. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau tambahin port yang lain, bisa diedit aja inbound rules-nya, kemudian teman-teman bisa tambahin di sini. Tambahin add rules-nya, misalnya pakainya SMTP, kemudian misalnya teman-teman juga pakai POP3 misalnya. Oke, SMTP sama POP3, kemudian di sini ada source-nya itu 000, kemudian ini juga source-nya 000. Nah, jadi dengan seperti ini, kalau kita udah buat, berarti kita punya firewall-nya itu bisa SSH, HTTP, kemudian barusan kita tambahin POP3 dan SMTP. Begitu. Oke, nah nantinya kalau misalnya teman-teman bikin yang baru, jadi kalau kita bikin yang baru kan sama seperti yang di awal di depan ya. Jadi misalnya teman-teman mau bikinnya Debian, oke, teman-teman bikinnya Debian, kemudian kita klik-klik-klik sama kayak tadi ya. Klik-klik, ini program next generation ya, jadi kita next. Dan ini di step nomor 6 ada yang namanya configuration security group. Nah, kalau tadi kan ini kita bikin yang baru. Nah, tapi kalau misalnya kita udah punya dengan jenis konfigurasi yang sama, kita tinggal pilih use existing aja. Kemudian kita pilih security group yang kita punya yang sama. Tadi kan kita pakainya Linux Debian. Kita klik, udah otomatis dia menggunakan setting yang tadi kita setting. Jadi ada HTTP, SMTP, POP3, dan SSH. Begitu. Oke. Ya, balik ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk videonya. Dan jangan lupa ini kalau misalnya udah selesai,
Udah selesai itu sebaiknya Anda matikan begitu. Jadi walaupun kita pakai servernya kecil, costnya nggak terlalu mahal, tapi ya kita harus biasakan. Jadi kalau teman-teman udah nggak pakai, karena kan ini lab environment ya, ini jangan lupa dimatikan. Itu Anda matikan karena sama kayak pakai air atau pakai listrik. Jadi cloud itu modelnya adalah pay as you go. Jadi kalau misalnya Anda nyalain terus airnya atau Anda nyalain terus listriknya, ya dia akan bayar terus gitu. Karena dia akan jalan terus. Jadi idealnya kalau udah selesai, ya matiin. Nanti besok kalau mau nge-lab, tinggal dinyalain lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita stop, itu masih ada biayanya. Biasanya biaya hard disk atau EBS-nya masih ada di situ. Karena kan hard disk-nya kan sewanya tetap dong, jalan nggak jalan tuh tetap storage-nya akan dibayar. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nggak mau pakai beneran, misalnya di sini ada Windows 2012 nih, saya udah nggak mau pakai, saya bisa terminate aja. Kita bisa pilih, ini kita pilih yang terminate. Nah, kalau terminate itu berarti dihapus, berarti di delete. Dibuang semua mesin-mesinnya sama hard disk ya. Begitu. Oke, nanti tinggal di refresh saja. Ya, mungkin demikian untuk sharing session ya. Ya, apabila mungkin teman-teman ada yang nggak jelas atau ada yang mau nanya, bisa kontak saya di Instagram @foreignongko. Gitu. Jadi nanti ya saya bisa coba bantuin dari situ. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye.